Pusing karena banyak hutang tak tahu harus berbuat apa, seorang lelaki menghabisi sahabatnya sendiri, mengambil hartanya dan tak hanya itu, memperkaos serta menghabisi. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Gresik. Seorang wanita cantik bernama Kadril Choirul Nisa, biasa dipanggil Nisa, berusia 24 tahun, tinggal di Banjarsari, Gresik. Dirinya tinggal bersama keluarga. Nisa adalah anak pertama dan punya 2 adik lelaki. Pasca sang ayah berpulang, Nisa sendiri tinggal bersama sang ibu dan kedua adiknya. Menjadi tulang punggung keluarga, bekerja keras, Nisa dikenal sebagai wanita yang ramah, baik, tak pernah bermasalah, bahkan tak punya musuh. Cita-cita Nisa cuma satu, ingin membahagiakan orang tua. Bahkan saat Nisa kuliah pun dirinya memilih untuk kuliah sambil kerja. Dirinya bekerja di salah satu perusahaan swasta di kota Gresik. Bekerja di perusahaan tersebut dari dirinya kuliah hingga lulus. Nisa mengambil sampingan lain, yaitu dirinya menjadi reseller skincare dan marketing umroh. Di tengah kesibukan Nisa tetap punya teman, Nisa pun dianggap sebagai orang yang bisa dipercayai saat dirinya curhat. Punya sahabat dari kecil, bahkan sahabatnya ini sudah dianggap keluarga sendiri. Sang sahabat bernama Salahuddin Al-Ayub, biasa dipanggil Ayub. Ayub sendiri adalah anak dari teman sang ayah sebelum sang ayah berpulang. Karena keluarga Ayub dan keluarga Nisa seperti saudara, hingga Ayub dan Nisa dari kecil pun bersahabat sampai besar. Merasa tak ada halangan, Ayub dengan Nisa pun akhirnya bekerja sama dalam salah satu bisnis seperti orang tuanya dulu. Mereka memutuskan membuka bisnis, membuka kafe besar di daerahnya. Kafe tersebut diberi nama kafe penjara dengan alasan karena kafe tersebut dekat dengan rumah tahanan di daerah mereka tinggal, yaitu di Kecamatan Cermai, Banjarsari. Kafe tersebut cukup luas. Di awal bahkan punya pengunjung yang cukup sangat ramai. Kafe tersebut dikelola oleh Ayub. Nisa sendiri mengontrol bahkan tahu perkembangan kafenya. Di awal semuanya baik-baik saja, tak ada masalah. Namun nampaknya pengunjung makin sedikit hingga akhirnya mereka gulung tikar. Ayub serta Nisa pun memutuskan untuk menutup kafe tersebut. Meski kafe sudah tutup, namun tempat tersebut masih ada. Bahkan keduanya pun masih sering ngobrol dan kumpul di sana. Buntut penutupan kafe tersebut nampaknya tak terlalu masalah untuk Nisa yang punya pekerjaan, bahkan punya uang tambahan dari usaha lainnya. Sementara untuk si Ayub, sahabat dari Nisa, karena tak ada pekerjaan lain, Ayub pun nampak kebingungan. Bahkan tanpa Nisa tahu, ternyata Ayub sendiri punya banyak hutang kepada Nisa dan kepada teman-temannya. Satu rahasia lagi yang disembunyikan Ayub, meski Ayub dengan Nisa seperti sahabat bahkan seperti keluarga, ternyata diam-diam Ayub pun mengakui menyukai Nisa meskipun tak mengutarakan semua isi hatinya kepada Nisa. Semua ini terungkap saat salah satu teman Nisa mengungkapkan kalau Ayub pernah curhat kepada dirinya mengaku menyukai Nisa, namun Ayub tak berani mengungkapkan kepada Nisa. Tak pernah ada yang tahu ternyata ada satu kejadian yang cukup mengejutkan antara Ayub dengan Nisa. Di tanggal 10 bulan September 2019, Nisa ke kantor dengan motornya saat itu. Hingga sore hari, Nisa pun akhirnya pulang ke rumah usai dirinya ngantor. Setelah di rumah, Nisa pun sempat ngobrol bersama sang ibu. Tak lama Nisa pun mendapatkan telepon dari sang sahabat Ayub. Ayub mengungkapkan kepada Nisa dirinya ingin bertemu dengan alasan akan membayar hutang kepada Nisa saat itu. Sebelum pergi, Nisa pun sempat pamit kepada sang ibu. Mengungkapkan kepada sang ibu dirinya akan keluar sebentar dan akan bertemu dengan Ayub. Tak lama Nisa pun pergi dengan motornya dan sampai ke kafe. Di kafe itu, Nisa pun memanggil dan bertemu dengan Ayub. Saat itu tak lama Ayub meminta Nisa masuk dengan alasan dirinya membawa kucing. Bukan rahasia lagi apalagi mereka berteman. Ayub sangat tahu kalau Nisa menyukai kucing dan pasti akan masuk ke dalam saat diberitahu ada kucing yang lucu. Nisa pun masuk tanpa curiga, tanpa tahu ternyata Ayub sendiri akan merencanakan sesuatu yang jahat kepada sang sahabat lama. Nisa masuk ke dalam untuk melihat kucing, namun tak lama Ayub pun menutup pintu dan menguncinya. Ayub langsung membuat kaget Nisa dengan membekap dan merangkul Nisa dari belakang. Nisa sempat kaget bahkan akan berteriak, namun Ayub langsung membekap Nisa hingga tak bisa berteriak. Tak hanya itu, Ayub pun mencekik Nisa dengan penuh tenaga hingga membuat Nisa susah bernapas. Saat itulah Ayub mengungkapkan kalau dirinya ingin handphone, uang dan juga emas Nisa. Tanpa Nisa sadari dirinya ingin melawan, namun susah, tenaga Ayub lebih besar. Membenturkan kepala Nisa beberapa kali hingga akhirnya mengeluarkan cairan merah. Nisa pingsan dan akhirnya tak bernyawa. Dengan kondisi itu, karena Ayub menyukai Nisa, mencoba memperkaos namun tak bisa, Ayub bahkan melakukan pelecehan kepada Nisa yang sudah tak bernyawa hingga dirinya keluar. Usai melakukan aksinya, Ayub mengambil harta benda Nisa yang memang sudah rencana diambil oleh dirinya. Ada handphone, uang dan juga emas milik Nisa langsung dibawa Ayub. Berencana akan mengubur Nisa di dalam kafe tersebut.
Ayub mencoba menggali dengan cangkul namun tak bisa hingga akhirnya Ayub lebih memilih meninggalkan Nisa di kafe tersebut. Ayub keluar dari kafe dengan menguncinya dari luar. Tak lama Ayub pun pergi. Namun tanpa Ayub sadari, di seberang kafe tersebut ada sebuah bengkel yang sedang jadi tempat kumpul para remaja dan nobar di sana. Mereka nampak kebingungan melihat Ayub keluar begitu saja tanpa Nisa yang masuk beberapa jam sebelumnya. Karena penasaran, para pemuda tersebut langsung mengintip ke kafe dan nampak kaget menemukan Nisa yang sudah terbaring lemas, bahkan nampak sudah tak bernyawa. Para warga tersebut pun langsung laporkan kepada pihak Pak RT dan lapor kepada pihak kepolisian. Mendapat laporan ini, pihak kepolisian datang ke TKP menyelidiki kasus ini. Tak bisa membuka kafe karena tergembok, pihak kepolisian pun mendobraknya. Setelah dibuka memang benar menemukan Nisa sudah tak bernyawa. Penduduk komplek di sana pun tahu Nisa dan tahu Ayub sebagai pemilik kafe tersebut yang dulu berjaya namun kini sudah tutup. Pihak kepolisian pun langsung mengabari peristiwa ini kepada keluarga Nisa yang cukup kaget dan langsung menyusul ke rumah sakit. Jasad Nisa pun dibawa ke rumah sakit oleh pihak yang berwajib untuk dilakukan otopsi. Sementara pihak kepolisian lainnya, karena tahu peristiwa ini didasari kecurigaan kepada Ayub, pihak kepolisian langsung mendatangi rumah Ayub yang ternyata di sana Ayub di rumahnya tengah bersih-bersih, mandi membersihkan cairan merah yang memang ada di beberapa titik bajunya. Ayub dimintai keterangannya, Ayub sendiri nampak tak bisa mengelak hingga akhirnya dirinya mengakui dirinya lah pelakunya. Barang bukti yang dibawa oleh Ayub dari Nisa pun nampak masih ada, belum ada yang dipakai dan belum ada yang terjual. Ayub diamankan pihak yang berwajib, mengakui semua perbuatannya dan mengakui motifnya apa. Menurut Ayub dirinya banyak hutang, hingga yang terpikir oleh Ayub adalah harta kekayaan sang sahabat yang memang punya banyak uang dan punya tabungan. Setelah diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan, Ayub pun mendapatkan hukuman 11 tahun penjara. Terkait permasalahan ini, keluarga pun tak tahu kalau Nisa meminjamkan uang kepada Ayub dan tak pernah menyangka kalau Ayub bisa menghabisi Nisa untuk mendapatkan keuangan. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.